sangat indah bagi setiap kami. Pada malam hari ini, kami mau membuka hati kami. Kami mau dengar Engkau berbicara Tuhan melalui hamba-Mu Siswela yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya Engkau urapi pikiran dan mulutnya. Apa yang disampaikan olehnya pada malam hari ini sungguh menggemburkan hati kami, menjadikan kami ciptaan yang baru, dan menjadikan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan duduk dulu Bapak Ibu. Kasih tos teman kanan kiri, katakan ayo kita mulai. Shalom. Saya kayak baru habis KRK Bapak Ibu ya. Oke, senang sekali hari ini saya bisa berkunjung kembali di PDPKK Santa Maria Garut ya. Oh Santa Maria, Bunda Maria ya, Bunda Maria Garut ya. Saya baru mungkin kalau nggak salah bulan Mei yang lalu saya juga ke sini untuk melayani pewartaan firman pada bulan Mei pada waktu itu ya. Saya kembali lagi kemari pada hari ini dan saya sangat bersukacita karena di sini mungkin ada berapa orang ya? Ada 10.000 orang kayaknya di sini ya. Karena pujiannya begitu mengguncang surga gitu ya. Oke, saya senang sekali karena Bapak Ibu di tempat ini sungguh ingin memuji dan memuliakan Tuhan dengan suara dan segenap jiwa yang dimiliki gitu ya. Jadi ketika tadi bernyanyi sangat terasa kalau memang Tuhan itu sungguh hadir di tempat ini dan pujian Bapak Ibu diterima dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau perkenalan sebentar. Waktu itu mungkin ada beberapa yang belum kenal sama saya ya. Saya mau kenalan dulu. Nama saya Veronica Wela Krista. Cukup dipanggil Wela saja. Ya. Hari ini saya datang bersama dengan suami saya tadi yang main keyboard ya. Ini keluarga kecil saya. Saya dikaruniai Tuhan dengan 2 orang anak laki-laki. Yang pertama ini saat ini sekarang sudah kelas 1 SMA, lalu yang kecil itu sekarang kelas 6 SD ya. Bapak Ibu, saya di Bandung berparoki di Santo Gabriel Bandung. Gandarusa kalau dulu disebutnya ya. Gereja Santo Gabriel. Saya aktif melayani sebagai lektor dan juga pengajar bina iman anak lanjutan. Anak-anak yang sudah komuni pertama, disebutnya BIL, bina iman lanjutan. Ya. Lalu saya juga aktif melayani di PD Martinus dan CFM, Catholic Family Ministry. Kok beda ya? Yang satu saya berparokinya di Santo Gabriel, kok melayaninya bukan di PD Gabriel tapi malah di PD Martinus. Nah, ini ada ceritanya. Jadi saya tinggal dulu bersama orang tua saya itu parokinya Santo Gabriel. Jadi dari kecil saya tinggal di area Santo Gabriel di Dian Permai. Ya, jadi dari kecil saya sudah bergereja di sana dan juga aktif melayani sebagai lektor di sana. Nah, jadi setelah menikah 5 tahun, kalau saya tidak salah, kurang lebih 5 tahun setelah saya menikah, saya pindah ke Taman Kopo, gitu ya, ke TKI, gitu ya. Tapi saya masih nyaman dan pengen terus melayani di Gabriel karena saya sudah terdaftar menjadi pelayan di sana. Tapi ya udah bagi-bagi, kalau PD-nya saya PD-nya ke PD Martinus gitu ya. Saya juga aktif melayani di PD Martinus dan juga di Catholic Family Ministry. Itu perkenalan singkat saya. Oke, Bapak Ibu, pada malam hari ini saya mau bercerita. Ada 2 buah cerita. Cerita yang pertama. Nah, ini mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Ini adalah gambar
pertempuran Lepanto 15 tahun 1571. Ada tahu pertempuran Lepanto itu apa? Ya, ini ceritanya adalah pada saat itu terjadi perang, ya. Nah, pada saat itu terjadi perang antara pasukan Kristen dengan pasukan Turki Ottoman, ya. Pada saat itu bala tentara atau kapal-kapal perangnya Turki Ottoman ini begitu banyak, bahkan lebih dari 2 kali lipat dari pasukan Kristen ini. Ya, jadi pada saat itu terjadi perang dan kemungkinan besar secara secara kasat mata atau secara logika, secara nalar udah pasti pasukan Kristen ini akan kalah, karena kalau saya baca pasukan Kristen cuma punya 6 armada kapal perang, sedangkan pasukan Turki ini punya 208. Dia udah bukan setengahnya lagi, itu mah berkali-kali lipat, ya. Udah pasti kalah lah, cuma 6 lawan 208, ya. Tapi apa yang terjadi pada saat itu Bapak Ibu? Jadi pada saat itu paus yang berkuasa yang menjabat pada tahun 1571 itu Paus Pius kelima, dia meminta seluruh umat Katolik pada saat itu untuk berdoa rosario, ya, karena dia melihat kayaknya nih bakal kalah nih pasukan Kristen gitu, ya. Jadi kayaknya perlu dibantu dengan doa. Jadi dia memerintahkan seluruh umat Katolik pada saat itu untuk berdoa rosario bersama-sama. Dan apa yang terjadi? Pasukan Kristennya kalah apa menang? Menang Bapak Ibu, ya. Jadi pada saat itu walaupun jumlahnya kalah jauh, tapi ternyata pasukan Kristen bisa mengalahkan pasukan Turki Ottoman yang jumlahnya berkali-kali lipat. Saya nggak tahu gimana caranya, tapi yang penting menang aja gitu, ya. Nah, pada saat itu terjadi di bulan Oktober, tanggal 7 Oktober pertempuran ini. Maka dari itu bulan Oktober dinyatakan sebagai bulan Rosario berdasarkan cerita, ya. Jadi cerita ini mungkin menginspirasi dan akhirnya dinyatakan bahwa bulan Oktober adalah bulan Rosario seperti yang sedang kita rayakan pada bulan ini, ya, bulan Oktober. Ini cerita yang pertama. Lalu ini cerita yang kedua. Cerita yang kedua ini adalah tentang selamatnya 4 orang pastor atau imam Yesuit. Ya, ada 1, 2, 3, 4, ya. Ada 4 imam Yesuit yang selamat dari bom atom Hiroshima tahun 1945. Pada saat itu kita merdeka nih gara-gara peristiwa ini, ya. Tapi ini terjadinya di Hiroshima. Jadi ketika bom atom itu diluncurkan atau diarahkan kepada Hiroshima dan akhirnya meledak di Hiroshima, pusat ledakannya itu cuma 1 kilometer dari biara para imam Yesuit ini. Nah, keajaiban yang terjadi, gerejanya ini masih, ya, kalau dibilang utuh mungkin enggak, ya, tapi masih tetap berdiri tegak dibandingkan dengan yang lain. Nah, ini tuh seharusnya banyak bangunan, tapi ternyata mereka semuanya sudah rata dengan tanah. Sedangkan gereja ini masih tetap berdiri dan 4 orang pastor yang berada di dalamnya selamat, ya. Memang mereka ada luka-luka dan kalau dengar ceritanya mereka kebanting ke atas, ke bawah, ke atas lagi karena ledakan yang begitu besar, luar biasa, bukan bom biasa tapi ini bom atom, ya. Sedangkan 3 kali lipat jaraknya dari tempat ini pun semuanya hancur, luluh lantak, gitu, ya, sama dengan tanah, rata dengan tanah. Tapi ajaibnya gereja dan pastor yang ada di dalamnya, 4 orang pastor ini bisa selamat. Dan mereka menyatakan bahwa keselamatan yang mereka dapatkan itu karena setiap hari para pastor ini berdoa rosario, ya.
Kalau kita dengar tadi ini cuma 2 ya Bapak Ibu, saya kalau cari gitu ya, mukjizat Rosario banyak banget. Ya, ini saya cuma ambil 2 karena kalau saya ceritain mukjizat Rosario kayaknya nggak akan habis-habis. Ya, sehingga Bapak Paus Pius yang ke-9 menyatakan bahwa di antara semua devosi yang disetujui gereja, tidak ada yang begitu spesial dilimpahi oleh begitu banyak mukjizat seperti devosi Rosario. Jadi devosi Rosario ini adalah devosi yang mukjizatnya bisa dibilang banyak banget, ya. Paus Pius yang ke-9 menyatakan. Maka dari itu Bapak Ibu, pada malam hari ini saya mau membawakan tema tentang kuasa doa Rosari. Ya, kita percaya bahwa ada kuasa ketika kita memuji tadi. Dan ada kuasa juga ternyata di dalam ketika kita berdoa Rosario. Ya. Oke. Bapak Ibu, saya mau ambil ayatnya dari Yakobus 5 ayat 16. Kita boleh baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Karena itu hendaklah kamu saling mengampuni dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Ya, Bapak Ibu, ini saya ambil dari terjemahan baru ya. Saya juga baru menyadari ternyata terjemahan baru ada tambahannya ya. Kalau Bapak Ibu memperhatikan, ada hasilnya tadi disebut ya. Karena di terjemahan lama saya tidak mendapati kalau ada tulisan ada hasilnya. Karena doa orang yang benar sangat besar kuasanya titik. Nah, di terjemahan baru ini saya baru baca karena saya juga baru beli Alkitab yang terjemahan baru. Ternyata terjemahannya ada tambahannya dan ada hasilnya ya. Ini saya juga kemarin pas baca, oh iya ya, ada kuasanya itu berarti ada hasilnya. Nah, hasilnya seperti apa? Ya, akan ada begitu banyak hasil yang didapatkan ketika kita berdoa, dan doa yang kita naikkan itu sungguh boleh menyentuh hatinya Tuhan ya. Oke. Bapak Ibu, tadi kalau kita bicara tentang doa Rosario, sebenarnya doa Rosario itu apa? Kita pasti sudah tahu ya, doa Rosario adalah mendoakan 50 kali Salam Maria. Lalu ada peristiwa-peristiwa yang ada di dalamnya. Saya mau ambil kutipan dari Paus Yohanes Paulus II yang dari ensiklik Rosario Virginis Mariae tahun 2002. Yang saya pas bacanya, ternyata begitu indah. Paus Yohanes Paulus mengartikan apa arti doa Rosario. Doa Rosario adalah perjalanan menuju hati Kristus. Kok bisa Rosario itu adalah sebuah perjalanan menuju hatinya Kristus? Ya, Bapak Ibu, kalau kita berdoa Rosario ada berapa peristiwa yang kita doakan ya? Satu putaran kan pasti satu peristiwanya secara total ada berapa peristiwa? 5 peristiwa dalam satu putaran. Nah, saya nyebutnya apa ya? Itu berarti ada berapa misteri kalau gitu ya? Ada 4 misteri. Misteri yang pertama gembira, kedua sedih, ketiga mulia, terang. Ya. Kalau misalnya kita mau urutkan dengan perjalanan kehidupan Kristus, sebenarnya urutannya adalah yang pertama adalah peristiwa gembira. Lalu yang kedua sebenarnya peristiwa terang. Karena peristiwa terang adalah peristiwa yang menceritakan ketika Yesus memulai perjalanan pelayanannya, ya. Jadi setelah peristiwa terang, lalu peristiwa sedih dulu ya. Habis sedih baru mulia. Oke, Bapak Ibu, saya
Nah, saya ini aja deh, langsung aja deh. Saya punya 2 buah rosario Bapak Ibu yang saya bawa hari ini. Saya mau minta, saya yakin di tempat ini ibu-ibu dan bapak-bapak banyak yang berdoa rosario ya. Pasti rajin-rajin juga. Saya minta ada yang bisa menyebutkan tadi peristiwa gembira, lalu peristiwa terang, sedih, lalu mulia. Nah, ada peristiwa-peristiwa apa saja yang ada di dalamnya, dalam setiap misteri itu? Ada yang mau menjawab? Ya Bu. Boleh. Ibu siapa Bu? Ibunya ya, saya minjem mic-nya. Silakan Bu. Dari peristiwa gembira, Ya. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan. Kabar gembira dari malaikat Tuhan. Yang kedua, Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya. Ya. 3, Yesus dilahirkan di kandang Bethlehem. Ya. 4, Yesus diketemukan dalam bait Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. 5, Yesus diketemukan dalam bait Allah. Oke. Peristiwa terang. Ya. Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Jadi detik aja. Tenang aja. Kedua, Yesus nyatakan dirinya dalam pesta pernikahan di Kana. 3, Yesus menyebutkan pertobatan, membedakan kerajaan Allah dan menunjukkan pertobatan. Yang keempat, Yesus menyatakan kemuliaannya. Ya. Yang kelima, Yesus menetapkan Ekaristi. Iya, betul. 2 aja Bu cukup luar biasa. Kita kasih tepuk tangan. Silakan Bu. Nah, itu tadi baru 2 ya. Ada 2 lagi. Yang sedih dan mulia. Saya masih punya 1. Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Ibu Tini. Peristiwa sedih yang pertama, Yesus berdoa kepada Bapaknya dalam sakratul maut. Kedua, Dirunut. Yesus tidak. Ketiga, Yesus dimahkotai duri. Keempat, Yesus memanggul salibnya ke Gunung Kalvari. Kelima, Yesus wafat di salib. Ya. Peristiwa mulia yang pertama, Yesus bangkit dari antara orang mati. Yang kedua, Yesus naik ke surga. Yang ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Yang keempat, Maria diangkat ke surga. Dan kelima, Maria dimahkotai di surga. Kasih tepuk tangan. Silakan Ibu. Sama-sama. Ya. Kalau tadi kita dengar peristiwa-peristiwa yang disampaikan ya, dari mulai peristiwa gembira sampai peristiwa mulia, itu adalah perjalanan kehidupan Kristus. Maka tidak salah ketika disampaikan bahwa doa rosario adalah perjalanan menuju hati Kristus. Itu sebabnya. Karena dalam doa rosario kita bukan cuma mengulang-ulang doa Salam Maria sampai 50 kali, bahkan udah secara otomatis gitu ya, keluar dari mulut Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu sampai 50 kali dan sampai selesai doa rosario. Ternyata bukan hanya itu Bapak Ibu, karena doa rosario sesungguhnya adalah perjalanan kita menuju hatinya Kristus. Kalau misalnya itu sedang peristiwa gembira, kita sedang berjalan menuju hatinya Kristus. Pada saat itu, Kristus pada saat itu mungkin bisa bicara tentang Bunda Maria. Pada saat itu Bunda Maria mendapatkan kabar dari malaikat Gabriel.
Lalu selanjutnya, setelah itu bayi Yesus dibawa-bawa pergi mengunjungi sepupunya yang nanti bakal jadi sepupunya gitu ya, mengunjungi Elizabeth. Lalu setelah itu Yesus dilahirkan. Habis itu perjalanan Yesus dipersembahkan di bait Allah. Lalu setelah itu Yesus diketemukan di bait Allah. Itu baru peristiwa gembira, belum peristiwa terang, peristiwa sedih, peristiwa mulia. Semuanya itu adalah perjalanan kita untuk merasakan atau merenungkan apa yang menjadi perjalanan kehidupan Kristus selama ia di dunia. Jadi ada salah satu paus yang berkata kalau doa rosario adalah ringkasan dari Injil. Ketika kita berdoa rosario, apalagi pas doa rosarionya peristiwa gembira pertama diambil dari Lukas biasanya ya. Terus kita baca tuh bacaan Lukasnya dari awal sampai yang ditentukan gitu ya. Nah, dalam satu misteri kita berdoa rosario itu artinya sudah ada minimal 5 perikop yang kita baca tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan Kristus. Ya, kalau sampai Bunda Maria diangkat ke surga, ya memang secara gamblang tidak disebutkan Bunda Maria itu diangkat ke surga lalu dimahkotai di surga, tidak ada tulisannya Bunda Maria. Ya, tapi setelah kita merenungkan itu semua sampai Bunda Maria dimahkotai di surga, itu kita sudah menyelesaikan semua isi Injil secara ringkas kehidupan Kristus. Kita sudah baca semuanya Bapak Ibu. Maka dari itu peristiwa-peristiwa yang kita renungkan itu sungguh membawa kita untuk menuju hatinya Kristus. Maka dari itu Yohanes Paulus mengatakan doa rosario adalah perjalanan menuju hatinya Kristus. Ya. Bapak Ibu, kalau kita sedang berdoa rosario, biasanya kita akan melibatkan tiga apa disebutnya ya? Yang pertama, saya jadi bingung. 3 apa ya? Nah, yang pertama deh ini 3 bagian apa ya? Tubuh ya. Ketika kita berdoa rosario, kita melibatkan tubuh kita. Mengapa? Karena mulut kita berdoa. Bapak Ibu, kalau berdoa rosario, doa rosario-nya di dalam hati atau diucapkan? Diucapkan. Kenapa? Kenapa diucapkan, tidak di dalam hati? Biar nggak ngantuk, biar tidak tertidur. Betul Bapak Ibu ya, salah satunya betul. Tapi kita itu kan ada yang ini ya, kalau misalnya kita akan dikuatkan ketika kita mendengarkan firman. Nah, itu pun ketika kita berdoa, kita mendengar apa yang diucapkan, itu telinga kita mendengar dan itu akan menimbulkan iman di dalam hati kita ya. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Yaitu yang benarnya itu gitu ya, alasan yang benarnya itu. Tapi memang betul bahwa doa rosario itu sungguh membantu kita ketika kita mengucapkan, kita bisa fokus untuk berdoa rosario. Saya tahu penyakitnya ibu-ibu ya, penyakit saya juga sama. Kalau berdoa rosario gitu ya, Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu gitu ya. Mulutnya ngomong. Dalam otaknya mikir nggak? Hari ini siang nanti mau masak apa? Pas Salam Maria penuh rahmat, aduh si Eta teh can aya hutang gitu. Jadi ketika kita berdoa, walaupun mulut kita sudah berbicara, tapi otak kita entah pergi melanglang buana kemana-mana ya, entah ke dapur, entah ke rumah tetangga, entah kemana lah, nggak tahu kemana-mana ya. Tetapi ya itu yang terjadi ya, nggak tahu ya. Kalau saya sih begitu, betul nggak ibu-ibu? Betul. Aduh, bapak-bapak, kalau bapak-bapak berdoa rosario begitu juga nggak ya Pak? Katanya kalau bapak-bapak nggak gitu-gitu teuing cenah
Ya, jadi ketika kita berdoa Salam Maria itu membantu kita untuk memfokuskan saya teh lagi berdoa rosario, ini teh bukan ke ngalamun atau lagi harus mikirin masak apa, belum belanja dan yang lain-lain. Aduh, geus beurang ya teh can anggeus-anggeus karek peristiwa hiji gitu ya. Nah, tapi berdoa rosario dengan mengucapkan itu artinya kita membantu kita untuk fokus. Lalu jari-jari kita bergerak menyusuri butir rosario. Ya. Itu juga jangan salah, itu juga adalah membantu kita untuk fokus ketika kita berdoa rosario, ya, supaya itu tadi untuk kita jangan sampai mikirnya kemana-mana gitu ya. Apalagi doa rosario paling cepet banget, peristiwanya cuma disebutin, nggak dibaca, nggak direnungkan. Berapa menit selesai doa rosario? 20 menit tuh. 20 menit tuh bukan waktu yang sebentar. Ya. Cukup lama, bahkan kalau saya di Catholic Family Ministry itu kita biasanya berdoa setiap hari untuk doa sepakat. Nah, doa sepakatnya itu kita akhiri dengan doa rosario, ya. Terus waktu itu saya ikut melayani juga di camp Young Women buat yang anak-anak muda, gitu ya. Begitu pula dengan panitianya juga masih pada muda, gitu ya. Terus habis gitu, Ci, jangan pakai doa rosario atau setelah doa sepakat teh lama, doa rosario teh lama. Kalau bisa mah yang 5 menit selesai aja, Ci, doanya. Iya, baiklah gitu ya. Ya pokoknya kami akhirnya berdiskusi. Ya karena anak muda zaman sekarang untuk doa rosario yang cuman 20 menit bagi mereka itu lama. Ya, tapi semoga tidak buat kita yang ada di sini. Kalau kita mengerti kita itu lagi ngapain sih ketika kita berdoa rosario. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Semoga setelah penjelasan saya pada malam hari ini semuanya bakal lebih rajin dan lebih mengerti apa sih yang sebenarnya saya lakukan ketika saya itu sedang berdoa rosario, ya. Oke. Itu tadi yang pertama, bagian yang pertama adalah tubuh, mulut berdoa, jari-jari bergerak menyusuri butir-butir rosario. Lalu yang kedua, bagian kedua, jiwa. Jiwa kita pada saat berdoa rosario seharusnya bukan mikirin siapa yang punya hutang atau tadi mau masak apa, tapi merenungkan misteri suci. Ya. Jadi ketika kita berdoa Salam Maria, misalnya peristiwa gembira yang pertama yaitu Maria diberi kabar oleh malaikat Gabriel, misalnya. Ketika kita berdoa Salam Maria penuh rahmat, pada saat itu yang kita pikirkan dan kita renungkan adalah pada saat itu Bunda Maria mendapatkan kabar, gimana ya rasanya perasaan Bunda Maria saat itu. Apakah dia merasa sukacita atau dia merasa ketakutan atau dia merasa sedih atau dia merasa bingung atau dia merasa apa ya? Mungkin kita bisa merenungkan, oh pada saat itu saya yakin Bunda Maria pasti merasa ketakutan. Tetapi karena dia memiliki hati yang begitu taat kepada Tuhan, maka dia bilang, iya Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ya. Jadi selama 10 Salam Maria, peristiwa yang pertama yang harus kita lakukan adalah merenungkan apa yang terjadi ketika Maria mendapatkan kabar dari malaikat Gabriel. Ya. Itu yang kedua, jiwa. Lalu yang ketiga, roh. Nah, ketika kita berdoa rosario, kita bersatu dengan Allah bersama dengan Bunda Maria. Ya, roh kita itu kalau kita berbicara roh itu artinya berhubungan dengan kondisi rohani kita, ya. Ketika kita berdoa rosario itu artinya kita sedang ditemani oleh Bunda Maria bersama-sama berdoa kepada Allah.
Ya, roh kita tertuju kepada Allah, ditemani oleh Bunda Maria yang juga berdoa bersama-sama dengan kita. Ya, ini adalah 3 bagian yang dilibatkan dalam doa rosario. Jadi lengkap ya. Kalau misalnya kita berdoa spontan, biasanya kita berdoanya di dalam hati gitu ya. Tangannya cuma dilipat, mungkin mulutnya tidak mengeluarkan kata-kata gitu ya. Jadi cuma hatinya aja. Mungkin pada saat kita berdoa spontan, tubuhnya ini tidak dipakai gitu ya. Jadi cuma hanya hatinya aja, hanya jiwa dan roh aja. Tapi ketika kita berdoa rosario, tubuh, jiwa, dan roh kita, 3-tiganya itu juga kita pakai, ya, kita gunakan ketika kita berdoa rosario. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi dikatakan ketika kita berdoa rosario itu ada 3 bagian yang terlibat di sana. Lalu sebenarnya ketika kita berdoa rosario itu apa yang harus kita lakukan? Jujur Bapak Ibu, ketika saya mempersiapkan bahan ini, saya baru, kalau dibilang menyadari, baru benar-benar menyadari, oh ternyata doa rosario itu harusnya kayak gini ya. Berarti selama ini yang saya lakukan ketika berdoa rosario masih kurang tepat ternyata. Ya. Yang pertama Bapak Ibu, yang harus dilakukan ketika kita berdoa rosario tadi kita sudah bahas. Yang pertama adalah merenungkan peristiwa-peristiwa itu secara seksama. Ya. Jadi ketika kita tadi berdoa Salam Maria, setiap peristiwa 10 Salam Maria, peristiwa yang pertama kita merenungkan peristiwa yang sedang terjadi di Salam Maria yang 10 Salam Maria yang pertama. Lalu selanjutnya juga demikian. Ya. Jadi kita merenungkan peristiwa-peristiwa yang terjadi secara seksama, ya. Jadi pada saat itu kalau misalnya kita mungkin bisa lebih dalam lagi untuk berkomunikasi dengan Allah, akan terjadi begitu banyak pembicaraan mungkin di sini. Mungkin kita bisa bertanya di dalam hati pada saat Bunda Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya, ya. Mungkin pada saat itu kita bisa bertanya, pada saat itu Bunda Maria berarti sedang hamil berapa bulan? 3 bulan, ya. 3 bulan. Kalau yang Bapak Ibu tahu, biasanya ibu-ibu yang sudah pernah hamil dan melahirkan itu adalah masa-masanya yang paling mual-mual, nggak enak, capek dan yang lain-lain. Tapi pada saat itu Bunda Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya dan bukan kayak sekarang tinggal naik bus nyampe. Sedangkan pada zaman dahulu kala mereka harus berjalan kaki, paling banter naik keledai. Naik kuda kayaknya udah agak yang punya duit gitu ya kalau naik kuda. Naik keledai, ya. Dapat dibayangkan mungkin pada saat itu Bunda Maria, Bunda waktu itu Bunda rasanya apa ya, capek enggak gitu ya. Terus abis gitu udah nyampe ke sana Bunda Maria nemenin Elizabeth itu bukan cuma sehari 2 hari loh. Dia berbulan-bulan ada di situ menemani Elizabeth. Sampai Elizabeth mau melahirkan pada saat itu. Ya. Jadi pada saat kita merenungkan, kita bisa masuk lebih dalam sebenarnya apa sih yang terjadi ketika peristiwa itu bukan kalau misalnya baca di kitab suci kan nggak ada ya ceritanya Bunda Maria kecapean karena harus jalan kaki ke rumah Elizabeth, kan nggak ada di dalam Alkitab ya. Tapi kita bisa merenungkan dan mencoba membayangkan sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam peristiwa itu. Saya yakin Bapak Ibu, kalau kita bisa masuk dan merenungkan hal itu 10 kali Salam Maria kurang rasanya. Kok udah 10 lagi udah selesai, padahal kayaknya merenungkannya belum sampai terakhir misalnya gitu ya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, menerapkan peristiwa tersebut dengan peristiwa hidup kita. Nah, Bapak Ibu, misalnya tadi peristiwa
Kita pindah deh peristiwanya ke peristiwa sedih misalnya. Yesus dijatuhi hukuman mati misalnya. Itu peristiwa yang sangat sedih dan begitu menusuk hati dan mungkin mengoyak jiwa misalnya, ya. Mungkin pada saat itu kita sedang mengalami yang namanya disakiti oleh orang lain. Mungkin pada saat itu kita mengalami kehilangan orang yang kita kasihi. Atau mungkin kita sedang mengalami satu masalah yang luar biasa besar, bukan karena kesalahan kita, tapi karena orang lain misalnya. Jadi ketika kita merenung, oh pada saat itu Yesus sedang Yesus pada saat itu didera misalnya. Peristiwa yang keduanya kan didera. Yang pertama, Tuhan Yesus itu berdoa kepada Bapaknya ya di Taman Getsemani itu dengan dalam sakaratul. Lalu misalnya didera. Nah, pada saat Yesus didera itu kita merasakan, iya ya, hati saya juga seperti didera karena saya sedang disakiti oleh orang lain. Pada saat itu kira-kira pada waktu Yesus didera apa ya yang Tuhan Yesus rasakan? Pasti hatinya begitu sakit mungkin, ya. Sama ya, seperti hati saya sekarang juga lagi sakit, misalnya. Nah, jadi ketika kita merenungkan peristiwa yang terjadi pada Tuhan Yesus, kita juga mengaitkan itu pada peristiwa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau misalnya peristiwanya lagi nggak sesuai, hari itu peristiwa sedih, terus habis gitu saya mah lagi happy aja, nggak ada kejadian-kejadian, pokoknya semuanya lagi sukacita gitu ya. Iya nggak apa-apa, mungkin kita bisa berpikir tentang, oh iya ya, kalau misalnya saya jadi Tuhan Yesus, saya bakal ngapain misalnya. Apapun yang bisa mengaitkan itu dan berdampak dalam hati kita. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga. Nah, ini yang saya juga kemarin ini benar-benar baru. Oh, ternyata kalau kita berdoa rosario, doa yang paling akhir itu apa, Bapak Ibu? Doa yang paling akhir kita doakan ketika kita berdoa rosario. Doa Fatimah. Habis doa Fatimah biasanya kita lanjut salam ya Ratu ya biasanya. Nah, ada yang berhenti di doa Fatimah, ada yang mungkin yang lanjut sampai salam ya Ratu. Setelah itu selesai ya Bapak Ibu. Tapi ternyata belum selesai loh doa rosarionya. Karena doa rosario harus ditutup dengan tindakan apa yang akan kita lakukan. Setelah kita merenungkan 5 peristiwa yang terjadi pada saat kita mendoakan rosario pada saat itu. Misalnya contohnya peristiwa mulia misalnya. Setelah kita merenungkan satu persatu dan mengaitkannya dalam kehidupan kita sehari-hari atau yang terjadi di dalam kehidupan kita pada saat itu, kita mengambil tindakan. Apa ya yang harus saya lakukan? Apa ya yang mau saya lakukan? Apa ya yang Tuhan mau untuk saya lakukan? Untuk satu peristiwa yang misalnya itu sedang berhubungan dengan kehidupan kita. Misalnya tadi contohnya paling gampang nih ya, kita lagi disakiti oleh orang lain misalnya. Kita lagi mengelus dada terus dan berusaha untuk mengampuni misalnya. Kita lagi mendoakan misteri yang sedih, peristiwa sedih. Lalu pada akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan dan mengambil tindakan. Oh, Tuhan meminta saya untuk saya boleh mengampuni orang tersebut. Maka dari itu saya akan belajar untuk mengampuni orang tersebut. Ya, itu cuma salah satu saja contohnya tindakan apa yang harus kita lakukan. Tergantung apa yang sedang kita renungkan dan apa yang terkoneksi dengan kehidupan kita sehari-hari, ya kita ambil tindakannya apa yang harus dilakukan. Ya, dan hal ini sangat akan membantu Bapak Ibu untuk menumbuhkan iman Bapak Ibu sekalian. Jadi doa rosarionya bukan berdoa yang penting
5 peristiwa selesai, 50 kali salam Maria selesai, gitu ya. Dari awal aku percaya sampai salam ya Ratu selesai 20 menit beres. Bukan hanya itu, tetapi setelah kita berdoa rosario, ada satu tindakan iman yang akan kita lakukan setelah kita berdoa rosario. Ya. Itu 3 hal yang harus kita lakukan ketika kita berdoa rosario. Lalu, Bapak Ibu, kalau kita mau bicara tentang kuasa doa rosario, kayaknya begitu banyak yang bisa disampaikan. Kalau doa rosario itu memiliki kuasa yang begitu luar biasa. Ya, saya cuma mau bahas 3 saja dari kuasa doa rosario yang mungkin dari puluhan kuasa dari rosario, ya, atau mungkin berapa puluh kuasa doa rosario. Saya cuma mau bahas 3. Yang pertama, kuasa doa rosario yang pertama adalah doa rosario itu bisa menyembuhkan. Udah pasti Bapak Ibu ya, pasti Ibu Bapak pernah dengar ada kesaksian tentang yang sakit parah lalu berdoa rosario dan dia mendapatkan kesembuhan secara luar biasa. Ada yang tiba-tiba dia sembuh total, itu ya, tanpa harus berobat lagi misalnya. Pernah dengar ada kesaksian tersebut? Ya. Lalu misalnya kesembuhan ini bukan hanya melulu kesembuhan fisik, gitu ya, tapi misalnya dengan berdoa rosario lalu ada mukjizat, rumahnya yang nggak kejual terus tiba-tiba ada yang beli, ya. Lalu misalnya ada yang itu penyembuhannya lebih ke fisik, lebih ke materi. Ke hati ada? Pasti ada. Dan sangat banyak penyembuhan secara hati itu melalui doa rosario, saya yakin. Karena setelah berdoa rosario yang tadinya sakit hati, dendam, tiba-tiba Tuhan pulihkan. Ada yang begitu sedih atau dan begitu kecewa atau begitu marah, Tuhan sembuhkan lewat doa rosario. Ada, ya. Itu kuasa doa rosario yang pertama. Lalu kuasa doa yang kedua adalah menguatkan. Bapak Ibu, saya punya satu cerita tentang doa rosario yang menguatkan. 11 tahun yang lalu, ya 11 tahun yang lalu mama saya dipanggil Tuhan. Mama saya itu terkena sakit kanker kelenjar getah bening itu untuk yang ketiga kalinya pada saat mama saya akhirnya harus meninggal dunia itu. Mama saya sakit kanker yang ketiga kali. Kanker yang pertama itu kanker rahimnya harus diangkat, lalu harus radiasi sekian puluh kali. Lalu yang kedua itu berjarak kurang lebih 10 tahun kemudian mama saya terkena kanker kelenjar getah bening. Berbeda dengan kanker yang pertama, ya, kanker kelenjar getah bening. Lalu di kemo dan akhirnya puji Tuhan sembuh. 2010 sembuh dan masih bisa mengantarkan adik saya untuk menikah di tahun 2012. Yang tadinya udah kurus kering, badannya jadi gemuk lagi. Ya, mama saya badannya cukup gemuk, ya. Akhirnya bisa gemuk lagi di tahun 2012 dan mengantarkan adik saya untuk menikah di tahun 2012 itu. 2012 akhir atau 2013 awal, mama saya dinyatakan kanker kelenjar getah beningnya itu muncul lagi atau relapse lagi, ya. Dan akhirnya mama saya meninggal dunia di tahun 2013 itu di bulan September. Bapak Ibu, setelah mama saya, ini yang saya ingat dalam pikiran saya, ya, dalam ingatan saya. Setelah mama saya itu sakit kanker yang pertama di tahun 2000 ketika sakit kanker rahim, pada saat itu saya lagi nggak ada di Bandung, gitu ya. Saya lagi job training atau lagi praktek kerja dari kampus.
saya ada di Lombok, jadi saya tidak diberitahu kalau mama saya sakit. Nah, setelah saya pulang dan maksudnya setelah selesai saya job training dan saya kembali ke rumah dan saya tinggal bersama-sama dengan orang tua saya sampai pada mungkin nggak sampai meninggalnya, tapi ketika mama saya masih kuat dan masih bisa duduk dan masih bisa berjalan pada saat itu, yang saya ingat mama saya setiap pagi itu pasti berdoa rosari. Jam 5:30 gitu ya, jam 5:30 pagi saya bangun biasanya mau pergi kuliah pada saat itu, lalu saya setiap hari pasti melihat lampu kamar mama saya itu sedang menyala. Terus itu kadang-kadang kalau misalnya saya pas keluar, mama saya kadang suka keluar gitu ya, terus lagi bawa rosario gitu, terus matiin lampu depan gitu ya, karena udah agak terang gitu ya. Jadi makanya saya tahu mama saya setiap hari itu berdoa rosari. Kalau mau dibilang apakah mama saya disembuhkan secara fisik ketika dia berdoa rosario setiap hari, disembuhkan dari penyakit kanker kelenjar getah beningnya? Enggak. Karena pada akhirnya mama saya harus menyerah untuk dengan penyakitnya itu dan akhirnya harus kembali pulang. Karena memang penyakitnya itu sudah sampai menyebar ke seluruh tubuh, bahkan sampai ke mata dan bahkan mungkin terakhir sampai ke otak. Karena pada saat-saat terakhir mama saya itu kalau lihat saya jadi matanya jadi juling gitu ya. Kenapa ya kok matanya jadi juling? Kata dokter, sepertinya sudah sampai ke area syaraf mata si kankernya itu. Ya, mama saya tidak disembuhkan secara fisik, tetapi mama saya sangat dikuatkan. Tidak ada keluhan yang muncul dari mulutnya walaupun dia harus menjalani kemo yang melelahkan. Saya aja ngelihatnya melelahkan, apalagi mama saya yang menjalaninya. Ya, tapi saya yakin mama saya bisa kuat pada saat itu. Salah satunya adalah dengan kekuatan doa rosario yang dia doakan setiap hari. Buku doanya masih saya simpan, udah sampai lusuh banget itu buku doanya karena setiap hari dia doakan doa rosario. Bukan hanya doa rosario, kalau saya nanya mah doa teh ngapain aja menil lama. Karena saya tahu mama saya itu berdoa dari, kalau nggak salah mungkin dari jam 4 atau 4:30, minimal selesai itu sampai 5:30, bahkan mungkin sampai jam 6 ya. Mama tuh doa apa aja lama amat mah gitu ya. Doa rosario kalau mau dibilang setengah jam juga selesai. Ya pokoknya apa aja lah didoain. Jadi buku doa itu ada doa yang Santa Brigita lah, apa segala macam. Pokoknya semuanya itu mama saya doain. Pokoknya doain apa aja kata mama saya gitu ya. Saya yakin doa-doa yang disampaikan kepada Tuhan itu, dan terutama doa rosario yang mama saya doakan, itu adalah doa yang sungguh bisa menguatkan hatinya untuk bisa dia, walaupun saya masih tetap sakit, tapi saya bersama dengan Tuhan mampu untuk melewati hal tersebut. Ya, itu cerita saya tentang kekuatan doa rosario yang menguatkan. Lalu kuasa doa rosario yang ketiga, menenangkan. Nah, Bapak Ibu, kalau ini saya punya cerita. Beberapa tahun yang lalu gitu ya, mungkin sudah lebih dari 5 tahun yang lalu. Pada saat itu saya sama suami saya lagi ribut, ya, lagi cekcok gitu ya. Nah, habis gitu saya ceritanya pada saat itu lagi marah, lagi kecewa sama suami saya. Nah, saya waktu itu harus pergi ke satu tempat, jadi saya nyetir mobil keluar dari rumah gitu ya. Terus abis gitu sepanjang perjalanan mungkin kurang lebih sekitar 10-15 menit saya nangis terus nggak berhenti. Karena saya, kenapa ya kok dia gitu? Oh kenapa? Oh saya sakit, oh saya marah, oh saya segala macam di dalam hati saya. Dan saya nangis nggak berhenti. Pada saat itu saya secara tidak sadar, gitu ya, saya berdoa Salam Maria di dalam hati saya.
Jadi kalau saya biasanya kalau ada waktu kosong atau saya mau tidur atau saya lagi diem, biasanya secara otomatis hati saya itu langsung berdoa Salam Maria. Ya, secara saya tidak sadar. Mungkin saya mau mulai doa Salam Maria, tapi biasanya itu tuh muncul secara sendirinya di dalam hati saya berdoa Salam Maria. Ya. Doa Salam Maria pada saat itu saya lagi nangis terus gitu ya di dalam mobil, saya terus hati saya terus berdoa Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Sambil di otak ini mikir ya benar tadi ya, dalam Salam Maria mah boleh terucap, tapi di sini mikir kenapa ya kok dia teh gitu, kenapa dia teh kok bikin hati saya kesel dan lain-lain. Saya nggak tahu ada berapa kali Salam Maria yang saya ucapkan dalam nangis saya waktu itu. Tapi ajaibnya Bapak Ibu, setelah 10 menit saya nyetir mobil sambil nangis, entah bagaimana tiba-tiba saya cuma bilang, Bunda Maria temenin saya, Bunda Maria saya nggak tahu, saya lagi sedih, saya cuma ngomong gitu. Entah bagaimana Bunda Maria dan Tuhan Yesus, saya yakin pada saat itu hati saya dari yang tadinya kalut, marah, kesel, sedih gitu ya, tiba-tiba bisa menjadi tenang. Dan dalam kayak jentikan jari, marah itu hilang dari hati saya. Saya nggak tahu gimana caranya, tapi Tuhan bekerja secara luar biasa. Dan tadinya nangis gitu ya, terus abis gitu saya bisa, Tuhan makasih ya, kok Tuhan bisa tiba-tiba menghilangkan perasaan saya yang begitu sedih dan kesel dan marah tadi secara ajaib dan dalam waktu yang sangat singkat. Saya bisa dari nangis tiba-tiba jadi senyum. Nah ya nggak keketawaan sih ya, gitu ya, disangka ntar orang kenapa lagi gitu ya dari luar mobil. Tapi saya bisa tersenyum dan bisa bilang, oh ya udah, mungkin saya memang harus belajar untuk lebih sabar, ya. Saya bisa bilang begitu, padahal tadinya kunaon ya, gitu ya. Tapi setelah itu saya bisa bilang, oh mungkin Tuhan lagi menguji saya untuk saya bagaimana bisa menjadi pribadi yang lebih sabar. Karena saya adalah pribadi yang sangat tidak sabar sebelumnya, ya. Jadi Tuhan punya rencana dalam setiap peristiwa dalam kehidupan kita, ya. Bapak Ibu, saya masih punya 1 rosario. Nah, rosario ini akan saya berikan bagi Bapak Ibu 1 orang saja yang mau menceritakan apakah pernah punya kesaksian tentang dahsyatnya puasa doa rosario. Ada? Gak usah yang berpikir spektakuler ya Bapak Ibu. Oh saya dari kematian diselamatkan, nah, itu spektakuler. Walaupun kalau itu terjadi silahkan loh ya. Tapi banyak cerita-cerita yang menurut kita itu sederhana, tapi itu adalah mukjizat yang Tuhan kasih. Ibu siapa Bu? Ibu? Mei. Oke, saya mau hafalin nanti kalau ibu-ibu yang ada di sini. Ya, silakan Ibu Pime. Selamat sore, shalom semuanya. Mungkin ya hidup saya sekarang itu baru sedih sekali gitu ya. Ekonomi saya morat-marit semua. Penghasilan itu untuk makan juga nggak cukup gitu ya. Tapi saya selalu berdoa rosari. Tuhan memberi saya kekuatan dan Tuhan memberi saya ketenangan, dan saya percaya Tuhan pada saatnya akan mencukupi hidup saya. Amin. Bentar Bu Pime. Terima kasih Bu Pime. Ini rosarionya Bu. Terima kasih buat kesaksiannya. Ya, ternyata doa rosario itu sungguh bisa menguatkan kita dalam setiap kondisi kehidupan kita. Kalau kita lagi senang, lagi happy, dengan berdoa rosario, saya yakin kita akan semakin bersyukur. Makasih ya Tuhan, gitu ya. Kalau misalnya saya diberikan sukacita ini oleh Tuhan.
Bapak Ibu, ini adalah 3 kuasa doa rosario yang bisa kita dapatkan ketika kita berdoa rosario. Ini cuma 3 dan saya yakin begitu banyak. Ada 15 janji Bunda Maria kepada orang-orang yang mendoakan doa rosario ya. Itu ada 15. Nah, di luar itu mungkin ada begitu banyak kuasa doa rosario. Kuasa doa rosario bisa menyelamatkan, bisa menyembuhkan, bisa mengusir setan. Ya, tapi 3 hal ini yang mau saya sampaikan pada malam hari ini. Kalau doa rosario itu sungguh bisa menyembuhkan kita, menguatkan kita, dan menenangkan kita. Ini ayat yang Bapak Ibu pasti sudah hafal ya. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bapak Ibu, kalau kita bisa bertemu dengan Tuhan, kita pasti punya sukacita atau tidak? Pasti ya, kita pasti punya sukacita. Ketika kita punya sukacita, itu artinya adalah obat yang manjur. Ya. Hati yang gembira, di sini saya kemarin ini mendapatkan satu pengertian baru. Itu bukan hanya artinya oke, saya memutuskan saya mau bahagia, tetapi hati yang gembira di sini adalah ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Doa rosario yang tadi dikatakan adalah doa menuju hatinya Kristus. Ketika kita berdoa rosario dan kita bisa bertemu secara pribadi dengan Tuhan lewat peristiwa-peristiwa yang direnungkan pada saat itu, saya yakin hati kita mengalami sukacita yang luar biasa, dan apapun masalah dalam kehidupan kita pasti kita bisa lewati. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi kalau semangat yang patah itu mengeringkan tulang, ya. Karena nggak semangat. Kalau nggak ketemu Yesus ya nggak mungkin semangat. Tapi kalau ketemu sama Tuhan Yesus secara pribadi, pasti hati kita akan penuh dengan semangat. Ya, Bapak Ibu, pewartaan firman saya pada malam hari ini ditutup dengan ayat ini, dan semoga apa yang kita boleh dengarkan pada malam hari ini sungguh boleh membuat Bapak Ibu menjadi semakin iya ya, doa rosario itu ternyata bukan hanya doa bertele-tele. Kalau bisa dibilang katanya ya, ngapain sih doa rosario bertele-tele panjang-panjang diulang-ulang gak beres-beres gitu ya. Tapi itu adalah satu perjalanan kita untuk bertemu hatinya Kristus. Karena dengan bertemu hatinya Kristus, maka kuasa doa rosario itu sungguh akan bisa mengubahkan hidup kita. Ya, amin. Bapak Ibu, kita mau bersama-sama untuk berdoa. Kita boleh siapkan hati kita. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan di hadirat-Mu. Kalau pada malam hari ini kami bersama-sama boleh belajar. Kami boleh belajar untuk berdoa rosario yang benar. Ya Bapak, kami mau belajar untuk merenungkan apa yang terjadi di dalam kehidupan Kristus Putra-Mu selama Ia hidup di dunia ini. Izinkan kami untuk boleh lebih mengenal hati-Mu ya Tuhan, melalui peristiwa-peristiwa
yang kami doakan lewat doa rosario. Dan tumbuhkan iman kami Tuhan, dan biarlah sungguh kami juga boleh mengaitkan peristiwa-peristiwa tersebut dengan kejadian-kejadian yang ada di dalam kehidupan kami pada saat itu. Dan tidak berhenti sampai di situ, tapi izinkan kami Tuhan untuk semakin bertumbuh di dalam Engkau, iman kami akan Engkau melalui tindakan-tindakan yang akan kami lakukan setelah kami merenungkan peristiwa-peristiwa yang kami doakan dalam rosario. Biarlah sungguh apa yang kami ambil melalui tindakan-tindakan itu sungguh boleh membentuk hati, pikiran kami, jiwa kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan-Mu, menjadi pribadi yang seperti Tuhan mau di dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, izinkan kami untuk boleh bertemu dengan Engkau secara pribadi lewat doa rosario. Biarlah doa yang keluar dari mulut kami itu bukan menjadi doa yang sia-sia, tetapi menjadi doa yang penuh kuasa, karena kami sungguh berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Bapa yang baik, izinkan kami untuk terus belajar dari hari ke hari. Kami mengucap syukur Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, untuk turun ke bumi ini untuk memberikan kami teladan hidup yang sungguh luar biasa. Engkau juga memberikan kepada kami Bunda Maria, Bunda yang begitu agung, Bunda yang penuh dengan keteladanan dalam setiap langkah perjalanan kehidupan. Kami tahu kehidupan Bunda Maria adalah kehidupan yang sangat sulit, penuh dengan duka cita bahkan. Tapi ketika Bunda Maria bertemu dengan Engkau melalui putranya yaitu Yesus Kristus, kami yakin bahwa Bunda Maria memiliki sukacita yang luar biasa besar di dalam hatinya, dan pengharapannya hanya Dia simpan di dalam hati-Mu saja ya Tuhan. Ajari kami untuk kami juga boleh belajar menjadi seperti Bunda Maria, Bunda kami, yang terus belajar untuk taat akan perintah-Mu dan melakukan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan Yesus Kristus dan Bunda Maria. Tuhan kami Yesus Kristus, temani kami, ajari kami. Bunda Maria, doakan kami. Allah Bapa, izinkan kami mau satukan seluruh doa-doa kami ini dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda Maria, Bunda kami, doakanlah kami selalu dan terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati.